Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Di sini saya bertugas sebagai moderator diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Rizky Amelia, saya sendiri dengan NIM 2106047401. Yang kedua, ada Emiliana Alvia dengan NIM 210604740012. Yang ketiga, Muhammad Zulfi Feriansyah dengan NIM 210604740013. Yang keempat ada Bagas Pradana NIM 210604740014. Yang kelima Muhammad Andi Winata NIM 210604740015. Yang keenam Ahmad Kabibudya Iman dengan NIM 210604740016. Yang ketujuh Devas Linsiana Sanchez dengan NIM 210604740017. Yang ke-8 ada Renaldi Audrian Saputra dengan NIM 210604740018. Yang ke-9 ada Siti Rizka Dwi Amalia NIM 210604740019. Yang ke-10 ada Feby Sugianto NIM 210604740020. Yang ke-11 ada Rafli Putra dengan NIM 2106040044. Langsung saja, sebelum diskusi ini kita mulai, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Andi Winata, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Rizky Amelia telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Winata, NIM 210604740015 dari kelas 2001A. Di sini saya akan membawakan materi tentang memahami konsep penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu HAM, dan implementasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Pendahuluan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam konsep-konsep hukum, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggarakan hukum oleh petugas penegakan hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia merupakan cerminan atau perwujudan dari sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan hak asasi manusia terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 6 November tahun 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia.
yang diundangkan pada tanggal 23 November tahun 2000. Pembentukan Komnas HAM dan pengadilan juga merupakan sebuah kemajuan dalam penegakan dan pengadilan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah dan berakar dari kebudayaan Indonesia. Permasalahan yang ingin dijawab. Yang pertama, yakni bagaimana penerapan hukum pada pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, lembaga manakah yang mengadili para pelanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, apakah sarana penyelesaian yang dipakai dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Penerapan hukum pada pelanggaran HAM. Pengaturan mengenai hak asasi manusia telah ada sejak disahkan Pancasila sebagai pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat, baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undang-undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum atau mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku pada pasal 1 ayat 6. Hak untuk hidup, hak untuk dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional
atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Pasal 7. Pasal 104 diatur tentang pengadilan hak asasi manusia sebagai berikut. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dibentuk pengadilan dalam ayat 1. Dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 diadili oleh pengadilan yang berwenang. Pada tanggal 23 November tahun 2000 ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu Nomor 1 tahun 1999. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara hak asasi manusia yang berat. Dalam hal ini adalah kejahatan genosida, yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok beragama dengan perbuatan membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Selanjutnya yakni lembaga yang mengadili pelanggaran HAM. Lembaga yang mengadili pelanggaran HAM ada 5, yakni di sini ada 5, yakni yang pertama pengadilan umum, dan yang kedua pengadilan militer, yang ketiga pengadilan agama, yang keempat pengadilan niaga, dan yang kelima yakni Komnas HAM. Lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di wilayah negara hukum nasional. Lembaga pengadilan yang ada di negara Indonesia merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan yaitu sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sarana penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah sebagian berikut. Pasal 4. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang dimaksud dengan memeriksa dan memutuskan dalam ketentuan ini adalah termasuk penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran hak asasi manusia berat terdiri dari
kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Roma Statute of the International Criminal Code. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Selanjutnya yakni sarana penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang mengedepankan norma-norma kaidah hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Yang kedua, penyelesaian perkara terhadap pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Indonesia tentunya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Sarana, yang ketiga, sarana dengan kekerasan atau senjata sudah tidak efektif. Yang keempat, sarana yang dapat diterima oleh masyarakat dengan mediasi dialog damai antara kelompok-kelompok yang bertikai mengedepankan nilai-nilai. Lanjutan sarana HAM. Sarana penyelesaian dengan damai lebih menguntungkan segala pihak-pihak yang bertikai dan dapat mengurangi dampak kerugian akibat terjadinya peperangan. Yang kedua, sarana penyelesaian dengan perundingan, dialog lebih arif dan bijaksana daripada penyelesaian masalah dengan senjata. Yang selanjutnya, manusia ketika dihargai dan dihormati, nilai-nilai dasar sebagai manusia tidak akan merendahkan hak asasi manusia lainnya. Namun, sebaliknya, itulah mengapa para pengamat dan para tokoh-tokoh negarawan lebih mengedepankan penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia dengan cara damai dan lebih bermartabat. Kesimpulan, penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berlaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengadilan hak asasi manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal ini adalah kejahatan genosida, yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Lembaga pengadilan yang ada di negara Indonesia merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan yaitu sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini. Sekian presentasi dari saya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, apa bisa dilanjut? Assalamualaikum. Hati-hati. Bisa, Mbak. Apakah pemaparan materinya sudah selesai? Sudah, Mbak. Gimana Mas, nggak kedengeran? Sudah selesai, Mbak. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Mas Andi. Assalamualaikum. Saya Mbak Silakan. izin bertanya. Mas, Tapi mohon maaf Mas. nih. Saya mau bertanya, Mas Andi. Ya, gantian Mas Bagas. Ya, kan catat pertanyaannya. Nah, Mbak Siti dulu ya, baru Mas Bagas.
Oh, Mbak Siti Rizka. Mbak Siti. Ya, Oke. Mbak Siti. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf, ini rame ya, Mas. Saya ingin bertanya ini, bagaimana peran masyarakat dalam upaya penegakan hak asasi manusia? Terima kasih. Apakah sudah terima jelas, Mas? kasih. Sudah kedengaran, Mbak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu ya pertanyaannya, nanti saya jawab kalau sudah banyak yang bertanya. Silakan Mas Bagas untuk bertanya. Baik, Mas Andi. Cuma catat ya, Mas. Pertanyaan saya. Kita, Mas Andi. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia? Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia? Sofi. 1946. Ya Mas Bagas, terima kasih atas pertanyaannya. Kedengaran ya, Mas ya, tadi suaranya. Terdengar Mas, terdengar sangat baik. Baik, terima kasih Mas Andi. Binata. Ya, selanjutnya apabila ada yang bertanya silakan. Saya tunggu. Ya, Mas Renaldi, silakan jika ada pertanyaan. Iya Mas, ada apa Mas? Silakan jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Kamu semangat. Semangat. Baik Mas, saya bertanya. Halo Mas Andi. Mas, silakan Mas. Halo, halo. Apakah terdengar? Halo, terdengar Mas? Halo. Mas Andi. Suaranya terdengar Mas. Oh ya Mas. Ya, lanjut Mas. Mengapa hak asasi manusia tidak dapat digunakan secara mutlak? Sudah Mas. Ya, pertanyaannya saya tampung dulu ya Mas. Terima kasih. Oke Mas. Ya, mungkin saya jawab dulu pertanyaannya. Untuk Mbak Siti Rizka, pertanyaannya bagaimana peran masyarakat dalam upaya penegakan hak asasi manusia? Benar ya Mbak Siti ya? Halo Mbak Siti? Halo Mas, gimana Mas? Ya, pertanyaannya bagaimana peran masyarakat dalam upaya penegakan hak asasi manusia? Benar Mbak ya? Mas. Ya, jawabannya yakni yang pertama,
menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang lain yang berwenang. Yang kedua yakni mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya. Kalau malam soleh, tapi kalau pagi soleh. Apakah sudah jelas, Pak? Iya Mas, sudah jelas. Ya, baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Bagas, yakni pertanyaannya, apa yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia? Apa benar, Mas Bagas? Mas Bagas. Apakah suara saya terdengar? Halo? Halo, apa Mas Andi? Halo Mas Bagas, apa suara saya terdengar? Terdengar Mas, terdengar loh. Pertanyaan Mas Bagas, apa yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia? Benar ya Mas ya? Benar. Jawabannya yakni hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Itu Mas jawabannya Mas. Apakah sudah jelas? Untuk saya sudah jelas Mas Andi. Mungkin dari teman-teman yang lain Ya, ya untuk teman-teman apakah jawabannya sudah jelas atau kurang? Jika kurang, ya saya ulangi kembali. ya Mas. Saya lanjut pertanyaannya Mas Renaldi ya. Tuh, nggak jadi diulangi dong Mas. Oh, diulangi tak? Mas. Katanya Oh ya, nggak diulangi. saya ulangi. Gimana Mas? Jawabannya yakni hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Itu Mas jawabannya Mas. Ya, sudah jelas ya Makasih, Mas? Mas. Ya, jelas. Oke. Makasih, Selanjutnya, Mas Andi. apa Mas? Makasih Mas Andi. Oh ya, sama-sama Mas Bagas atas pertanyaannya. Selanjutnya yakni pertanyaan dari Mas Renaldi. Pertanyaannya yakni mengapa hak asasi manusia tidak dapat digunakan secara mutlak? Apakah benar Mas Renaldi? Halo Mas Renaldi? Halo? Apakah Benar, Mas. benar pertanyaannya? Benar, Mas Andi. Langsung saya jawab ya Mas ya.
Iya Mas, langsung aja Mas, nunggu apa? Jawabannya yakni pelaksanaan hak asasi di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sebab akan melanggar hak orang lain, maka pelaksanaannya perlu diatur berdasarkan aturan yang berlaku. Itu Mas jawabannya Mas. Halo? Apakah terdengar jelas? Terdengar, Mas. Apa Mas? Patah-patah Mas. Oh, patah-patah. Ya, saya ulangi. Benar Mas ya. Jawabannya yakni pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sebab akan melanggar hak orang lain, maka pelaksanaannya perlu diatur berdasarkan aturan yang berlaku. Itu Mas jawabannya Mas. Oh ya Mas, makasih Mas. Siap. Untuk yang lain jika ada pertanyaan kembali silakan. Saya masih menerima pertanyaan. Silakan yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Yang lain belum ada yang belum bertanya, monggo. Candi ready itu kayak. Mungkin Mas Andi sendiri ingin bertanya kepada Candi. Apa Mas Bagas? Kurang keras suaranya. Mungkin Mas Andi bisa bertanya kepada Mas Andi Winata. Mas Bagas mau bertanya? Ya, yang lain aja, Mas. Oh, yang lain aja. Oke. Silakan Mungkin, yang lain ditunggu ya. mungkin Mbak Rizky mau bertanya. Nggak ada Mas, yang lain saja. Mbak Emil, barangkali ada yang ditanyakan. Oh ya, mungkin Mbak Emiliana Alfia atau lainnya. Mas Febri. Mungkin Mbak Emil ini ditinggal mungkin atau gimana? Mas Rafli, Mbak Rizky Amalia ini barangkali ingin bertanya. Mbak Rizky tadi sudah tanya Mas Bagas. Iya kah? Iya Mas Bagas. Enggak, Siti Rizka, bukan Rizky. Oh Mbak Rizky. Oh saya kira Mbak Siti Rizka. Ya ya Mas Bagas. Mohon maaf. Saya aja, Mas. Kalau gitu, Mas. tanya lagi, Mas. Oh ya Mas Bagas silakan. Agak keras ya Mas suaranya karena ini kurang terdengar di saya. Ya, Mas. Apa definisi HAM menurut Anda dan bagaimana agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM? Mas kurang jelas Mas. Diulangi kembali kalau bisa. Didengarkan aja. Ya sebentar Mas, sebentar Mas. Saya
menyiapkan alat tulis saya untuk merekam. Merekam untuk menulis. Diketik aja Mas di HP kalau nggak. Ya, ini saya ketik di HP. Ya. Sudah Mas. Bentar. Ya, sudah Mas. Apa definisi HAM menurut Anda? Dan bagaimana agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM? Ya, baik Mas. Sudah saya tulis. Apa langsung saya jawab aja? Bentar Mas, bentar. Atau nunggu yang lainnya? Ya, Mas, langsung dijawab saja. Oh, langsung dijawab saja. Sebentar ya. Halo Mas Sandi. Ya, halo, ya Mas. Boleh tanya lagi nggak Mas? Oh, boleh Mas, silakan Mas. Saya masih membuka Kalau nggak boleh, nggak pertanyaan tanya ini aja Mas. Mas. Boleh apa enggak? Boleh Mas. Silakan Mas. Bentar Mas. Halo, dengarkan Mas ya. Ya Mas. Apa konsekuensi jika suatu negara tidak menegakkan hak asasi manusia? Apa konsekuensi jika suatu negara tidak menegakkan hak asasi manusia? Apa konsekuensi jika suatu negara tidak menegakkan hak asasi manusia? Sudah Mas. Oh ya Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Bentar ya, koneksi saya ini agak patah-patah ini. Bentar. Ya Mas. Wah, Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Bagas. Pertanyaannya Mas Bagas, bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dengan penegakan HAM? Ya Mas. ya Mas. Sama definisi HAM ya Mas ya. Ya Mas, benar Mas. Ya Mas. Apa? Ya Oh, Mas, benar. Ya, ya, belum ya. ya? Benar, benar, Apa? benar. Benar. Ya, benar, benar. Saya Ya, tadi kurang terdengar soalnya Mas. ya benar, benar Mas, benar. Sudah benar. Itu pertanyaan Oh, saya. benar. Ya Mas. Saya jawab Mas ya. Ya, silakan. Untuk bagaimana agar
sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM, yakni agar sistem hukum Indonesia dapat bekerja baik dalam penegakan HAM dapat dilakukan dengan cara yakni koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah. Hukum yang berlaku harus sesuai dengan zaman globalisasi seperti ini. Penegakan hukum harus bersifat adil. Untuk jawaban definisi HAM, hak asasi manusia yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Renaldi. Oh, ya Mas Bagas, apakah sudah jelas? Ya Mas, sangat jelas. Terima Oh, kasih ya. sangat jelas. Oke. Terima kasih Mas Andi. Oh ya, sama-sama Mas Bagas. Selanjutnya yakni pertanyaan dari Mas Renaldi. Pertanyaan dari Mas Renaldi, apa konsekuensi jika suatu negara tidak menegakkan hak asasi manusia? Jawabannya yakni konsekuensinya apabila suatu negara tidak menegakkan HAM ialah banyak terjadi kejahatan yang menyangkut HAM seperti genosida atau pelanggaran SARA oleh pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih kuat. Selain itu, juga akan memecah belah persatuan dan kesatuan negara tersebut. Apakah sudah jelas jawaban dari saya, Mas Renaldi? Jelas, Mas. Oke. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan kembali? Silakan yang lain. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Gimana? Baik, jika tidak ada, mari kita tutup diskusi pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lancar. Demikian diskusi pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.